untuk kami mengakhiri tahun ini, supaya kami dibekali, kami menghadapi tahun-tahun persiapan Tuhan. Kami bersyukur Bapa, taburi kami dengan firman-Mu, firman yang murni, yang berasal daripada kerajaan Allah. Kami mau percaya hari ini kami diubahkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan oleh firman Allah, dan kami diberi kekuatan yang besar untuk kami menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan, lepaskan hamba-Mu dari kemampuan manusia dan biarkan kuasa Allah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, seberapa kita yang hadir mungkin lupa kalau ini hari Minggu, Saudara ya. Kemarin baru saja ibadah gitu katanya. Tapi percaya bahwa ada berkat yang kita terima hari ini. Amin. Baik, Bapak Ibu kekasih hati Tuhan, judul firman Tuhan saya kasih hari ini adalah mempelai Kristus, atau yang disebut dengan gereja gitu ya. Sebenarnya siapa sih mempelai wanita yang disebut dalam Alkitab? Mempelai wanita dalam Alkitab adalah gereja Tuhan, yaitu kita. Makanya Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, perkawinan ini sangat penting buat orang percaya, karena itu menjadi gambaran kehidupan kita di surga. Kenapa ke orang Kristen tidak boleh bercerai? Kenapa ke orang Kristen harus hanya satu? Tidak boleh ada bonus kedua, ketiga, keempat dalam pasangan hidupnya. Karena ini menggambarkan perkawinan dengan sang mempelai, yaitu adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau saudara mau tahu, saudara, mengenai pengertian daripada perkawinan yang sesungguhnya ada di dalam Efesus, saudara ya. Efesus 5 dikatakan bahwa segala sesuatu mengenai hubungan suami dan istri itu membicarakan mengenai hubungan kita dengan Kristus. Efesus 5 ayat 23, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Alkitab menjelaskan erat hubungan Kristus dengan jemaat sama seperti hubungan antara suami dan istri. Tapi jangan saudara bayangkan kemudian hubungan seperti hubungan fisik dan lain sebagainya. Bukan itu saudara ya. Itu lebih dari itu, lebih tinggi dari itu, yaitu kita menyatu dengan Tuhan Yesus ya. Kristus adalah mempelai pria dan kita adalah mempelai wanita ya. Dikatakan bahwa Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk mengkuduskannya, sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Kekasih hati Tuhan, ketika mempelai Kristus, hari ini yang terjadi apa saudara? Dia sedang menyucikan mempelai wanita. Oleh karena itu, seperti yang saya ajarkan saudara, kita sudah dibenarkan dan hari ini kita mengalami satu proses yang namanya sanctification ya. Sanctifikasi artinya kita sedang disucikan supaya disiapkan menjadi mempelai wanita. Karena Kristus itu kudus dan dia tidak bisa menikah dengan dosa ya. Jadi tidak boleh gitu. Makanya hari ini kita sedang dipersiapkan untuk dikuduskan. Nah, jadi kita sudah dibenarkan oleh darah Kristus dan kita mengalami proses sanctifikasi oleh Roh Kudus, sehingga nantinya kita akan masuk di perkawinan anak domba ya. Oleh karena itu, siapa yang bisa masuk di dalam undangan perkawinan anak domba? Hanya yang kudus. Yang kudus dikuduskan oleh Roh Kudus ya. Jadi hari ini kita sedang dicuci saudara ya. Makanya kamu yang benar adalah kalau ada kerinduan untuk bertobat, ada kerinduan untuk menghindari dosa, itu sedang Roh Kudus sedang bekerja atas hidupmu. Di zaman akhir ini saudara ya, kita sedang dipersiapkan. Kemarin baru saja Natal. Natal temanya adalah the seals ya, yaitu materai. Kalau materai sudah dibuka, itu zaman akhir sudah tiba. Dan
ketahuilah bahwa Tuhan mempersiapkan saya dan saudara di zaman akhir ini. Dia sedang mensucikan saya dan saudara, ya. Nah, ketahuilah saudara, ya, tadi saya katakan bahwa orang Kristen itu tidak boleh bercerai. Orang Kristen tidak ada pernikahan kedua, ketiga, keempat, kelima, ya. Itu gambaran hubungan kita dengan Kristus, ya. Coba saudara bayangkan, ya. Kalau Kristus menikah 1, 2, 3, 4, saudara, kamu dicampakkan sebagai istri pertama. Ini bahasa yang mungkin tidak mendekati, ya. Tapi Kristus itu adalah setia. Maka dalam kekristenan ini belajar, ini ada beberapa yang sudah nikah, ada yang belum menikah, banyak yang belum menikah, ya. Nah, saya mau katakan, kita mulai dari pacaran dulu, saudara. Sebenarnya di dalam Kristen tidak ada pacaran, kalau sebenarnya, ya. Tapi ada apa-apalah istilah aja, gitu, ya. Orang percaya, orang Kristen itu bukan cari pacar, tapi cari apa? Pasangan hidup, gitu. Kalau kamu jatuh cinta pada seseorang, itu artinya kamu siap untuk menikah dengan dia. Jangan main-main, saudara. Jangan kemudian nyatakan cinta kalau kamu tidak siap menikah dengan dia, gitu, ya. Nah, makanya ini bukan perkara yang main-main. Kita bukan orang gampangan. Amin. Amin. Jadi kamu adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang pilihan, sikapnya harus pilihan, istimewa, ya. Saya bukan hanya bicara kepada perempuan, hei kamu perempuan-perempuan, wanita-wanita Cornerstone, jangan jadi murahan, ya. Tapi juga pria-pria, jangan asal lihat wanita, kamu tergoda, gitu, ya. Kenapa? Sama statusnya, wanita dan laki-laki. Kita adalah orang-orang yang mahal di hadapan Tuhan. Artinya kita orang-orang yang berharga di hadapan Dia. Di dalam kekristenan, pernikahan, perkawinan itu sakral dan kudus, ya. Tidak bisa di tengah jalan ganti. Ternyata dulu saya salah, gitu kan. Tidak bisa, saudara. Ada yang bilang bahwa pernikahan kedua membuat kebahagiaan. Alkitab berkata tidak. Kalau itu melanggar firman Tuhan, saya katakan tidak ada yang berbahagia ketika orang melanggar firman Tuhan. Meskipun kelihatannya baik, orang kemudian bercerai dari perkawinannya, kemudian dia merasa kemudian perkawinan kedua, ketiganya dia menjadi bahagia. Itu nonsens, ya. Oleh karena itu kenapa orang Kristen dilarang bercerai, ya. Hanya karena kekerasan hatimu kamu bercerai. Itu yang Yesus katakan. Musa mengeluarkan surat cerai. Yesus katakan itu bukan dari Tuhan, itu darimu, ya. Nah, kekasih hati Tuhan, betapa sakralnya perkawinan, pernikahan. Oleh karena itu, menikah itu bukan main-main. Yang sekarang ini, ya, yang kamu mungkin sudah mulai ada pasangan hidup, gitu, calon pasangan hidup. Perhatikan baik-baik, ya. Menikah itu merupakan satu keputusan yang harus dipertimbangkan baik-baik, ya. Jangan kemudian asal menikah. Ada orang menikah karena apa, saudara? Karena terpaksa dan dipaksa. Mungkin hamil di luar nikah, mungkin digerebek hansip, atau kalau di Kalimantan katanya kalau sudah ketahuan di kampungnya gitu bermalam, kemudian langsung dinikahkan saja, gitu kan. Nah, mungkin ada adat-adat yang demikian, tapi saya katakan, saudara, ya, pernikahan buat orang percaya itu sakral. Nah, makanya jangan main-main, saudara. Persiapkan diri baik-baik, kuduskan diri, ya, untuk hanya satu pasangan. Tidak boleh kedua, tidak boleh di tengah jalan. Juga jangan melenceng ke kanan ke kiri, karena itu cerminan hubungan kita dengan Kristus. Kalau waktu pacaran aja kamu selingkuhan, apalagi waktu menikah, ya, itu bisa berbahaya, saudara. Kalau waktu menikah kamu mungkin berpaling hati, saudara, apalagi ketika di surga. Amin. Mengerti gak ini, saudara? Bahwa kenapa kekristenan mengajarkan pernikahan itu kudus dan sakral? Karena itu hubungan kita dengan Kristus. Coba lihat Galatia 5, Efesus 5, saudara, ya. Saya dalam kitab Efesus 5 ayatnya yang
32. Kan tadinya dikisahkan begini saudara di ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihlah istri. Itu kan konsep pernikahan Kristen. Tapi di ayat 32 dijelaskan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. Kristus mengasihi kita dan kita harus tunduk kepada Kristus apapun keadaannya, baik suka maupun duka. Itu yang paling indah. Kalau saudara di dalam pernikahan nanti akan mengucapkan janji suci gitu ya. Pak Gatot masih ingat janji sucinya buat Bu Ingrid? Kemarin menikah. Baru aja kemarin kan, baru di review gitu ya. Baik suka maupun duka, baik ada duit maupun gak ada duit gitu kan. Nanti kalau di Colston tak tambah itu ya. Istri-istri Nah, kekasih hati Tuhan, makanya saudara ya, keadaan tidak boleh mengubahkan ketertundukan kita kepada Kristus. Mau saudara rasanya diberkati atau tidak, kita harus tunduk. Itulah pernikahan yang sesungguhnya ya. Jadi betapa sakralnya arti pernikahan, karena itu bukan hanya di dunia, tapi juga latihan kita untuk ada di surga. Kalau kamu dari pacaran aja setia, saudara ya, menikah pasti setia. Nanti di surga kita akan setia kepada Kristus, terus setia. Orang setia itu tidak bisa dioles-oles, saudara. Tidak bisa yang namanya kemudian di make up nggak bisa. Setia memang sudah kelihatan. Makanya cari jodoh, cari pasangan hidup, berdoa, minta yang setia. Karena kalau dia setia sama kamu, pasti dia setia sama Tuhan. Amin. Nah, sampai di mana tadi? Oke, Efesus ya. Ada dua hal yang penting, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi mempelai. Itu butuh dua karakter ini, saudara ya. Untuk menjadi mempelai wanita. Jadi kalau mempelai wanita jangan dianggap terus Pak Surya jadi wanita begitu, bukan ya. Artinya kita akan menikah dengan Kristus, jangan diartikan sama seperti pernikahan ini dua jenis gitu ya. Bukan, saudara, tapi artinya hubungan yang menyatu. Gitu. Kitalah gereja Tuhan adalah mempelai wanita. Ya. Nah, mari kita lihat pesan utama dari Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Ditampilkan Bu Ines. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Kita akan baca sama-sama ya. Ini akhir tahun saudara ya, tutup dengan segala sesuatu firman Tuhan. Maka percaya tahun berikutnya firman Tuhan berkuasa atas setiap kita. Wahyu 19 ayat 6 sampai 9 dah. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan yang halus, yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu ialah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Terima kasih Tuhan, hujan lebat turun menyambut firman ini. Baik saudara, tetap fokus dalam firman Tuhan. Dikatakan bahwa untuk menjadi mempelai, kita masuk dalam perkawinan anak domba. Dikatakan berbahagia orang yang diundang masuk kepada perkawinan anak domba. Berarti ada yang tidak diundang. Kenapa tidak diundang? Nah, itu pertanyaannya ya. Orang-orang yang diundang adalah orang-orang yang di ayatnya yang ke-7 tadi, saudara.
pengantinnya telah siap sedia. Apakah saudara siap sedia? Itu pertanyaannya. Makanya tahun depan kita masuk masa persiapan. Ya. Apakah saudara siap untuk menjadi mempelai wanita? Karena yang dikatakan, yang diundang adalah yang siap, pengantin yang telah siap. Nah, bagaimana pengantin yang telah siap? Nah, itulah saudara ya. Tadi dikatakan 2 syarat. Ya. Sebagai mempelai, kita harus menjadi pengantin yang siap. Beberapa 15 tahun yang lalu ada kasus di Ungaran, saudara. Ada seorang pemuka agama menikahi gadis 12 tahun. Kalau nggak salah namanya Ulfa ya. 12 tahun masih kecil. Pemuka agama ini punya harta miliaran gitu. Jadi dia bisa kawin lagi dan dia cari anak kecil. Masih kecil, saudara. Kenapa pemerintah Indonesia itu menetapkan undang-undang kalau nikah umurnya berapa? 21 baru boleh menikah. Ya. Kalau 12 itu masih mainan karet itu yang dibitu-bituin gitu ya. Atau mainan apa saya nggak tahu, mainan anak-anak zaman sekarang itu apa gitu ya. Mainan cewek gitu loh maksudnya. Nah, ya kalau lagi misalnya suaminya datang dia lagi main game gitu kan. Karena apa? Memang anak-anak belum siap untuk menikah. Ya. Sifat anak-anak itu masih suka main-main, belum serius. Nah, itu namanya kanak-kanak ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara kekasih hati Tuhan, dikatakan syarat yang pertama karakternya harus sudah dewasa. Dewasa rohani gitu ya. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, salah satu syarat pernikahan adalah orang dewasa. Tidak ada pernikahan anak-anak. Ya. Orang yang menikah pasti orang dewasa, bukan kanak-kanak. Jadi kalau kamu masih kanak-kanak secara rohani, kamu tidak siap menikah. Artinya kamu belum menjadi mempelai. Ingat pelajaran yang saya berikan, ada 3 fase, ada 3 tahapan. Orang percaya, dia Kristen, fase kanak-kanak, orang muda, dan orang tua. Ya, bapak-bapak, ingat, anak-anak itu masih ya terima keselamatan. Ya udah, yang penting saya selamat. Fase orang muda dia sudah mengerti firman. Ya. Tapi fase orang tua, dia bukan hanya mengerti firman. Fase dewasa, dia bukan hanya mengetahui isi Alkitab, tapi dia juga berani menanggung beban orang lain. Nah, itu fase kedewasaan. Jadi ketika saudara sudah mulai masuk ke fase kedewasaan, itu artinya kita siap menjadi mempelai. Udah gak tersinggung kan bro? Ya. Udah gak kemudian harus disuruh-suruh setiap minggu jam sekian harus ke gereja ya. Gerejanya jam 10, kalian harus datang 1,5 jam atau 2 jam sebelumnya untuk bantu persiapan gitu ya. Misalnya gitu, gak usah lah. Misalnya koordinator ibadah atau gembala harus bilang, sudah harus mengerti sendiri apa yang harus dilakukan. Itu fase orang-orang dewasa. Tidak harus kemudian nggak ada temen nih, nggak enak kayaknya kalau ke gereja. Sudah kesadaran sendiri, jangkau jiwa-jiwa. Kelihatannya itu anakku, temanku tuh nggak pernah ke gereja udah 3 bulan gitu. Nah, ada satu rasa untuk menanggung beban, terpanggil untuk melayani, bukan kemudian dilayani. Itu fase-fase dewasa. Fase dewasa adalah fase yang siap melayani, fase yang siap untuk menjadi mempelai. Bukan harus diperhatikan, bukan harus apapun yang terjadi dia sudah tunduk kepada Kristus. Belajar, bukan bicara mengenai masalah apa yang sudah diberikan buat dia. Nah, saya mau katakan ya, ini bukan bicara apa yang sudah diterima, tapi apa yang bisa kita berikan. Itu fase kedewasaan. Kalau saudara berpangku kepada prinsip aku dapat apa ya, aku dapat apa, saudara tidak akan pernah dapat apa-apa dimanapun saudara.
ya, karena akan merasa kurang sehingga saudara akan menjadi kering kerontang. Tapi yang fase kedewasaan adalah bahwa apa yang bisa aku berikan buat Tuhan sebagai wujud kasih anugerahnya yang berlimpah-limpah atas hidupku. Ya. Di sini kita nggak ada yang kena COVID ya. Itu anugerah luar biasa. Iya kan? Yes. Saya belum dengar ada anggota GB Cornerstone ada COVID ya. Kita tolak dalam nama Yesus. Setiap pagi kita tolak COVID tidak boleh datang. Kamu keluar saja, tempatmu bukan di sini. Setiap hari saudara. Makanya juga perjamuan kudus kasih tanda T di dahimu saudara. Ya, supaya tulang. Ada satu pesan yang bukan saya nakut-nakuti, tapi harus saya sampaikan. Akan ada gelombang kedua COVID-19, namanya COVID-21 kali ya. Ya, kalau kemarin 19 ada varian virus baru yang akan menghantam. Nah makanya nanti sekalian pengumuman, nanti tanggal 31 dan 1 kita join sama CS Pusat. Ada tindakan profetik. Saudara diharapkan bahwa di rumah masing-masing kita pakai Zoom. Sebotol air, bisa air mineral atau air ledeng, air keran gitu ya. Dan juga anggur perjamuan dan juga minyak urapan. Saya sampaikan dulu ya, supaya saudara siapkan gitu ya. Karena pesannya dari pernyataan-pernyataan akan ada gelombang hantaman kedua COVID-19. Ya namanya nggak tahu lah apa namanya, COVID-21 apa gitu ya. Tapi saudara harus siapkan diri karena kemarin di Inggris, Australia sudah melaporkan ada 2 turis asing Inggris yang masuk membawa varian jenis baru. Di Hong Kong juga, ternyata saudara di Yogyakarta ada, di Jakarta ada, Surabaya ada, Medan ada. Nah makanya saudara persiapkan diri. Jangan saudara kemudian lengah. Wah sudah berlalu, vaksin sudah ada. Tuhan sedang paksa kita untuk berjaga-jaga. Karena kalau kamu hanya sudah vaksin sudah ada, kemudian saudara lupa mengandalkan vaksin, saudara melupakan proteksi daripada Tuhan. Ya, oleh karena itu saudara, hari ini terus berjaga-jaga, mempersiapkan diri. Ya. Yang pertama tadi kita harus siap menjadi pengantin yang siap, yaitu adalah orang yang dewasa secara rohani. Yang kedua, bukan yang kedua saudara, bagian daripada pengantin yang siap adalah orang yang menaruh cintanya 100% kepada Yesus. Artinya apa? Dia mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Mengerti firman ini saudara? Oh berarti Alkitab mengajar untuk kita tidak hormat akan orang tua, untuk kita tidak mengasihi anak-anak. Nonsense, salah saudara ya. Artinya, saudara tempatkan Yesus di mana, saudara? Apakah kita memprioritaskan Tuhan atau tidak? Itulah maksudnya, saudara. Kalau kita memprioritaskan Tuhan. Nah, lihat dari pernikahan, saudara. Orang mau menikah itu dipingit, saudara. Ya? Bukan dipingit sana, saudara. Artinya, bahasa Indonesia apa sih begitu? Diisolasi gitu kan ya. Di karantina gitu ya. Supaya mempersiapkan benar-benar fokus kepada pernikahan nanti. Kalau sekarang jarang orang dipingit ya. Kalau zaman saya dulu, bapak saya dulu menikah itu nggak boleh pergi-pergi gitu kan. 3 bulan sebelumnya atau 3 bulan sesudahnya nggak boleh main-main, nggak boleh di rumah terus gitu ya. Mempelai wanita apalagi gitu ya, nggak boleh gitu kelihatan keluar. Kenapa? Dijaga. Sebentar lagi kamu mau menikah, jangan pergi kemana-mana gitu kan. Nanti kalau ada apa-apa, nanti kalau kecelakaan, tabrakan, diperkosa orang dan lain sebagainya, banyak saudara ya. Makanya fokus. Dan kalau saya lihat video-video gitu ya, ketika mantan datang ke pernikahan ya kan ada gitu kan, ada gitu kan. Terus sang wanitanya akhirnya bimbang saudara gitu kan.
pilih sana apa pilih sini gitu ya. Wah, itu kayak kisah apa ya, Romeo dan Juliet gitu kali ya. Jadi ada wanita yang bimbang ketika mantannya datang dan dia membatalkan pernikahannya, saudara. Dia kabur, dia mending pilih sama mantannya, saudara. Nah itu, saudara, ya. Orang yang siap itu tidak akan pernah pindah haluan, ya. Jadi orang yang menjadi mempelai Kristus menyerahkan cintanya semuanya kepada Kristus, bukan kepada yang lainnya. Saya nggak pernah, Pak, cinta kepada yang lainnya. Gimana sih cinta kepada yang lainnya? Kalau kamu berbuat dosa, kamu lebih cinta iblis daripada Tuhan Yesus. Ya. Makanya kalau kamu lebih senang berdosa, ya, hidup dalam dosa beda dengan jatuh dalam dosa. Hidup dalam dosa itu saudara menikmati dosa. Kalau jatuh dalam dosa, saudara mungkin berdosa, tapi saudara di dalam hatimu itu ada gejolak untuk bertobat. Rasanya nggak enak, panas dingin, flu, pilek dan lain sebagainya, saudara ya, yang membuat kita kemudian tidak nyaman. Itu jatuh dalam dosa. Tapi kalau hidup dalam dosa, saudara menikmatinya, itu artinya kamu sedang selingkuh dengan iblis. Jadi nggak usah jauh-jauh. Apakah hidupmu tidak pernah berzina? Mungkin tidak dengan manusia, tapi dengan iblis. Karena kamu berdosa, itu artinya kamu ngepreke Tuhan Yesus, ya. Artinya kamu siapa kamu gitu kan? Kamu pilih jalan dengan dia, gitu kan? Melakukan dosa karena Tuhan Yesus benci dosa, ya. Tapi iblis sumbernya dosa. Nah kalau kita berdosa, artinya kita bukan mempelai yang siap. Nah makanya kita disucikan oleh Roh Kudus untuk kita membenci dosa. Kita asalnya bukan daripada dunia, asalnya daripada kerajaan surga. Makanya kita dibenci dunia, itu wajar. Kalau kamu dicintai dunia, itu yang namanya tidak wajar, ya. Sebab firman Tuhan, kamu bukan berasal dari dunia, ya. Oleh karena itu dunia membencimu. Barang siapa menjadi sahabat dunia, dia menyatakan diri musuh Allah. Nah, jadi kan ada dua seteru, ya, Allah dengan iblis. Bedanya manusia dengan malaikat apa, saudara? Ada yang tahu perbedaan yang nyata? Tengkong. Malaikat berdosa tidak diselamatkan, manusia berdosa diselamatkan, ditebus oleh anak-anak Tuhan. Itu bedanya. You are special, kamu istimewa. Sebab waktu malaikat jatuh dalam dosa, dihukum langsung, tapi manusia ditebus, ya. Betapa cintanya Tuhan sama kita, maka jangan selingkuh, ya. Ya, orang iblis itu ngajarin selalu selingkuh. Makanya orang yang selingkuh itu, ya, yang selingkuh itu dekat dengan iblis, karena dia dengarkan iblis selingkuh. Nah, makanya Tuhan kasih lembaga pernikahan, perkawinan untuk saudara belajar setia, ya. Mulai dari remaja, mulai dari muda, kamu harus jaga kesetiaan. Itu prinsipnya. Pacaran juga, saudara, kalau saudara sudah menentukan pasangan hidup, arah pasangan hidup, belajar setia. Saya katakan, saudara, kamu juga harus kemudian jangan buat prasangka yang tidak baik terhadap calon pasanganmu. Ini kayak rumah, ya. Iklan lewat. Harusnya pintunya ada 2 lapis gitu, ya. Siapa? Deborah. Oke, sampai di mana tadi? Fire! Tabera! Biar kalah ya. Nah, kepada orang yang konseling pernikahan sama saya, ya, itu saya mengajarkan satu prinsip-prinsip pernikahan di dalam Tuhan, ya. Jadi betapa
apa sakralnya pernikahan. Baru mau jadi calon pasangan aja harus sudah kudus, sudah ya. Sudah harus meninggalkan masa lalunya. Gak boleh mikir-mikir lagi kenangan-kenangan yang indah dengan mantan atau dengan ex-nya. Ya, sudah harus diselesaikan, tidak boleh diteruskan karena bisa jadi bibit. Saya sudah temukan banyak ya. Kalau orang tidak menghapus berdamai dengan memori masa lalu, maka kedepannya itu akan berbahaya. Bisa mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun bibit itu muncul. Akhirnya apa saudara? Mulailah timbul perselingkuhan. Nah, kekasih hati Tuhan, baik, yang pertama adalah bahwa pengantinnya telah siap, yaitu adalah orang yang dewasa dan dia menyatakan mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Kemudian ini yang penting saudara ya, yang kedua yang terakhir saudara ya. Jadi untuk menjadi mempelai, saudara harus pertama dewasa dan mengasihi dari Yesus dari segalanya. Yang kedua ya, di ayat 8, tolong Mas Adit bacakan ayat 8. Di Wahyu Pak. Ya. Wahyu 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Nah, jelas sudah di mana bahwa kita masuk di kerajaan Allah itu harus pakai baju, jangan telanjang. Bajunya bikinnya dari apa? Gitu. Ini baju katun, saudara, bahannya katun. Nah, tapi kalau baju di surga dikatakan dia harus dari lenan halus. Lenan halus itu apa sih? Gitu kan? Lenan halus adalah perbuatan baik kita. Ya, dikatakan tadi lenan halus adalah perbuatan baik kita. Ibrani 12 ayat ke-14. Lenan itu berbicara mengenai sesuatu yang kudus. Saya belum pernah punya baju berbahan lenan. Apa sih ya? Lenan itu apa sih? Ada yang tahu? Sutra kali ya. Pokoknya yang mahal lah gitu ya. Yang bukan 10.000 per meter gitu kan. Itu kain kiloan namanya. Mungkin kain yang mahal gitu, halus gitu buat raja-raja gitu ya. Itu bicara sesuatu yang mahal, kudus. Nah, itu harus kita pakai di dalam kerajaan Allah. Jadi bukan kemudian saudara masuk di kerajaan Allah itu dengan telanjang bulat, karena akan ada orang yang masuk kerajaan Allah dengan pakaian compang-camping dan telanjang. Kenapa? Ingat firman Tuhan, kita ini diciptakan untuk perbuatan baik. Kalau kita tidak melakukan itu namanya kita tidak membawa baju kita ke kerajaan Allah. Ini bukan berbicara keselamatan. Yang menyelamatkan kita adalah darah Yesus, karya salib. Tapi yang menyebabkan kita memiliki baju adalah perbuatan baik kita. Orang yang tidak pernah berbuat baik, saudara, itu tidak akan pernah pakai baju di dalam kerajaan surga. Nah, kain lenan, kain yang mahal, bicara kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ingat, ketika kamu mau menjadi mempelai, kamu harus kudus. Tanpa kekudusan kamu gak bisa lihat sang mempelai pria. Itu artinya gimana sih Yesus? Kamu akan buta gitu ya. Orang, makanya hari-hari ini saudara, kita sedang disucikan, dikuduskan untuk disiapkan. Setiap orang percaya harus mengejar kekudusan. Jangan kemudian seadanya saudara. Kejarlah kekudusan. Dikatakan tadi berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab kekudusan itu penting ya. Nah, kekasih hati Tuhan, yang berikutnya saudara adalah hidup dalam kekudusan. Tadi yang pertama adalah mengejar kekudusan, yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 16.
Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab ada Aku kudus. Tapi saudara jangan hanya pengen, tapi lakukan. Ya. Kebanyakan orang Kristen berhenti dari pengen dong, gitu. Aku pengen kudus, aku ingin kekudusan, tapi tidak beranjak dari tempatnya. Artinya dia hanya berangan-angan. Nah, itu penyakit orang Kristen. Maka saya katakan saudara ya, saya mengimpartasikan kepada saudara untuk seperti bulldozer gitu ya. Kalau mau kekudusan, saudara harus bergerak gitu, dengan penuh kekuatan penuh, menerjang apapun yang ada di depan. Ya. Saya sering bilang sama anak-anak, jangan ragu-ragu. Gitu. Itu maksudnya itu. Artinya apa saudara? Karena kita kadang ragu. Ingat saya kasih tahu tahun 2021, kalau saudara ragu-ragu, saudara akan habis. Ketinggalan. Gitu. Ya, aku mau lakukan apa enggak ya? Karena kita ini urapannya adalah Judah tribe, ya. Artinya ada di garis depan. Artinya kita ini ditempatkan di garis depan. Jadi jangan pernah ragu-ragu. Ajar-ajar deh. Kekasih hati Tuhan, saya sudah kasih waktu ya, sudah lewat ya. Jadi saya lupa apa yang ketiga, yang terakhir, kasih karunia Allah mengkuduskan kita. Ingat bahwa kita di sanctification oleh Roh Kudus. Titus 2 ayat 11-14. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, yang mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan dunia, dan supaya hidup bijaksana, adil dan beribadah dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan pengharapan kita yang penuh mulia dan pernyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan mengkuduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Saya tutup saudara ya dengan satu pertanyaan, apakah saudara sudah siap untuk menjadi mempelai? Apakah saudara mau untuk menjadi mempelai? Itu lebih penting, karena banyak orang tidak mau menikah juga. Jadi hari ini Tuhan panggil, siapkan kita menjadi mempelai wanita. Itu artinya kita dipingin, dikuduskan, supaya kita tidak berbuat dosa, supaya kita menjadi pasangan yang sepadan dengan sang mempelai pria. Kalau kita tidak sepadan, kita tidak layak untuk ada di perkawinan anak domba. Miliki kedewasaan rohani, suatu sifat-sifat dewasa. Itu artinya saudara meninggalkan masa kanak-kanak untuk siap menikah dengan sang mempelai. Dan kemudian saudara juga harus mengasihi, memberikan kasihmu penuh pada Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ke kiri, sama seperti pesan Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Ya, artinya kita fokus kepada Yesus. Sudah tinggalkan semua intimidasi dunia. Kalau kamu hidup di dalam kekudusan, pasti akan ada intimidasi yang datang. Tapi percaya ada kuasa Roh Kudus yang sedang hari ini bekerja. Taruh tangan di dada. Roh Kudus sedang bekerja di dalam. Roh Kudus sedang bekerja. Oleh karena itu, dia sedang pakai deterjen yang terbaik yang belum ada di dunia ini, karena asalnya dari kerajaan sorga, menyucikan hati kita untuk mempersiapkan kamu jadi mempelai wanita. Dan oleh karena itu saudara, hari ini saya percaya bahwa ada gejolak di dalam dirimu yang menyinggungmu. Saya percaya dari tadi pagi saudara, firman ini akan menyinggung orang-orang yang mendengar, dan mereka akan bertobat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kami mengucap syukur Tuhan, firman-Mu datang. Kami sudah menyampaikan, kami percaya Roh Kudus ada dalam frekuensi